Dan tema kita pagi hari ini adalah harumkan Indonesia lewat siaran internasional, launching Metro Globe Network, dan bersama dengan kita yaitu Arif Suditomo, Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Metro Globe Network. Dan kali ini Mas Arif sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat YouTube yaitu Wikan. Saya bacakan komentarnya ya, Mas Arif. Apakah di Metro Globe Network membangun kerjasama dengan media-media lain, terutama media di daerah, untuk menjadi afiliasi Metro Globe Network, dan bagaimana konsep kerjasamanya? Dan apakah ada keuntungannya untuk media afiliasi? Kita belum melakukan hal tersebut. Seluruh produksi yang kami tayangkan itu bersumber hanya pada dua. Sesuatu yang kami buat sendiri atau sesuatu yang kami beli dari pihak ketiga. Jadi untuk skema kerjasama dengan pihak luar, dalam hal ini daerah, kami membuka lebar kesempatan hal tersebut. Nanti kalau Wikan tertarik, silakan telepon saya. Telepon saya ada di nomornya ada di Mbak Ines. Ya, boleh. dan kita bisa bicara tentang skema-skema apa saja yang pada dasarnya bisa kita garap. Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Dan tadi pertanyaannya dari Wikan di Bekasi ya. Iya, Dan ini juga mungkin Mas Arif ada harapan atau apa yang mau disampaikan pada momentum launching Metro Globe Network hari ini? iya. Harapan saya agar kita semua sama-sama menjadi konsumennya, kita tonton, kita kasih masukan, dan kita support. Apabila apa namanya supportnya itu dalam bentuk teman-teman sebagai pemirsa, saya amat sangat berterima kasih. Tapi kalau bisa lebih dari itu, misalnya sebagai afiliasi yang tadi Wikan sebut, atau sebagai citizen journalism, citizen journalist yang bisa menjadi kontributor kami, kita juga membuka kesempatan menjadi kontributor. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah langkah awal untuk bisa mempromosikan Indonesia, meluruskan berbagai macam informasi yang negatif tentang Indonesia, dan pada akhirnya menguntungkan bangsa ini sebagai bangsa yang menjadi tujuan berbagai macam hal, wisata, investasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, untuk pada akhirnya meningkatkan perekonomian bangsa kita. Kurang lebih seperti itu, Ines. Terima kasih banyak. Oke, Mas Arif ada pertanyaan lagi lewat WhatsApp, boleh ya? Oke, silakan. Iya, ini dari Doni di Surabaya bertanya nih, Mas Arif, Oke. untuk menjadi citizen jurnalis apakah harus berbahasa Inggris? Enggak, enggak, tidak, Iya tidak. ya, Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. bahasa Karena Indonesia ya. kami punya banyak platform, yang besar justru adalah platform-platform berbahasa Indonesia. Kayak Metro TV, Media Indonesia, medcom.id, metrotvnews.com, dan lain-lain. Itu adalah uh, platform berbahasa Indonesia. Jadi kalau Doni mau menjadi kontributor, silakan lewat Mbak Ines. Saya akan menghubungi. Tadi sudah ada apa namanya? Sudah ada siapa? Renata ya. Susi Dan tadi ya dari Bintaro uh, ya. yang mau jauh ya Susi Iya. ya. Susi, ada Doni. Nanti saya akan catat nomor teleponnya untuk bisa kita hubungi seberapa jauh Doni dan Susi bisa kita rekrut sebagai bagian dari keluarga besar Media Group sebagai kontributor di wilayah Anda masing-masing. Iya, baik. Dan Mas Arief juga mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana caranya selektif dalam memilih informasi. Oke, teman-teman, di era di mana konten itu sekarang bisa dibuat dengan sangat-sangat mudah. Bukan saja oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap media atau media mainstream, tapi juga orang-orang yang sudah punya akses terhadap sosial media. Mereka bisa menyebarkan konten dalam bentuk apapun, dalam platform apapun, dengan kualitas apapun, dengan tingkat kebenaran yang beragam, sehingga banyak sekali konten yang ada di luar sana. Nah, salah satu hal
yang ingin saya share sama teman-teman adalah pastikan pertama dalam hal kita mengkonsumsi konten tersebut, kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa konten ini adalah konten yang bermanfaat buat kita. Kalau ujung-ujungnya konten ini membuat kita marah yang negatif ya, karena marah yang positif juga ada. Marah yang negatif, marah yang pada akhirnya ofensif, marah yang pada akhirnya tidak sama sekali memberikan nilai tambah pada kehidupan kita hari ini dan masa depan, jangan dikonsumsi. Jangan diteruskan untuk dipahami. Hapus. Apalagi di-share. Itu salah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan. Jadi, apabila kita melihat bahwa, informasi ini justru menyenangkan, lucu, membuat saya tenang, membuat saya terhibur, why not? Kita bisa nikmati terus. Tapi apabila seluruh karakteristik negatif dalam diri kita justru keluar gara-gara konten ini, pastikan stop sampai di situ, hapus, dan lebih lagi, jangan di-share. Itu yang ingin saya share sama teman-teman dalam hal menyeleksi bagaimana kita tetap meneguhkan diri kita, memiliki literasi media yang sangat-sangat selektif di era di mana konten itu udah seperti tsunami, seperti air bah, hadir di telapak tangan kita. Nah, ini yang paling penting pemahaman kita. Di luar itu banyak sekali konten dan tidak semua bermanfaat. Banyak sekali konten dan bisa bermanfaat kalau kita selektif. Jadi selektiflah terhadap konten-konten yang kita konsumsi. Ingat, yang kita konsumsi itu bukan hanya makanan yang kita kunyah dan kita telan, dan itu bisa bergizi dan bermanfaat buat tubuh kita secara fisik. Tapi informasi itu adalah makanan buat jiwa kita, buat wacana kita, buat pikiran kita. Jadi kita seharusnya juga mengkonsumsi makanan-makanan jiwa dan pikiran kita yang baik. Kalau itu bukan makanan yang baik, lebih baik jangan dikonsumsi. Jadi kita punya makanan atau pola diet kita bagus, diet media kita juga bagus. Akhirnya hidup kita bagus, menghasilkan hal-hal yang bagus, lingkungan kita bagus, dan seluruh kehidupan kita jadi akhirnya bagus dan berakhir bagus. Kurang lebih seperti itu, Ines. Iya, luar biasa. Informasi itu bagaikan makanan buat pikiran, buat jiwa kita, dan pastikan yang kita konsumsi adalah informasi-informasi yang sehat dan baik untuk pikiran, untuk jiwa kita ya Mas ya. Oke, Betul. Mas Arief, thank you banget sudah hadir di siaran Ruang Publik KBR. Sukses ya, sehat-sehat selalu. Iya, sukses, dan Mas Arief juga segera kembali sehat. Dan untuk Metro Globe Network kita dukung terus, kita support untuk selalu menyajikan berita-berita yang aktual dan juga mengkampanyekan yang hal-hal yang positif, yang baik tentang Indonesia. Oke, sukses untuk Metro Globe Network, Mas Arief, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pendengar Ruang Publik KBR yang sudah berpartisipasi di siaran hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ines Nirmala pamit. Salam.